United Overseas Bank atau UOB menggelar Gateway to ASEAN Conference 2023 yang mengusung tema ASEAN Forging Ahead pada Rabu 11 Oktober 2023 di hari ini. Seperti apa pergelarannya atau perhelatan acaranya dan apa saja yang dibahas? Kita simak liputan selengkapnya dari jurnalis CNBC Indonesia Shania Alatas dan juga juru kamera Ari Budi berikut ini. Pemirsa, dalam rangka menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada hari ini, yakni 11 Oktober 2023, UOB menyelenggarakan UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 yang mengusung tema ASEAN Forging Ahead. Dan pertemuan pada hari ini pun bertujuan untuk mempertemukan para bisnis, nasabah, serta mitra dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya dengan menghadirkan juga berbagai negara di sini seperti ada Hong Kong, kemudian juga Taiwan dan Tiongkok Raya. Kemudian pada acara hari ini pun dihadiri oleh berbagai narasumber terkemuka seperti diantaranya ini ada pula dari pemerintahan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto serta Deputi Sekjen dari ASEAN untuk Komunitas Ekonomi ASEAN yakni Satvinder Singh serta Deputi Chairman and CEO dari UOB Wee Ee Chong yang juga turut hadir dalam acara ini dan memberikan sambutannya masing-masing. Selain itu acara pada hari ini pun dihadiri lebih dari 600 peserta. Dan berikut adalah sambutan dari Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan. One bank for ASEAN. UOB continuously plays its role as a catalyst and an enabler with a strong support toward the government, regulators, investors, and the wider community to create growth for Indonesia and ASEAN. In particular, one of our key strengths is establishing a foreign direct investment FDI advisory desk and encourage trade flows. At UOB, we aim to create 1 million jobs across ASEAN. In Indonesia in particular, we have helped to create more than 86,000 jobs since 2014 from more than 300 companies, bringing a total investment value of 19 billion Singapore dollars. At UOB Indonesia, together with the UOB Group's long-term commitment in the region, we are eager to help businesses to reach their full potential and navigate through challenges with better solutions. I hope this conference can provide us with great insights to help policymakers and business leaders in the country and the region in navigating through global uncertainty. Ya pemirsa, selain itu acara pada hari ini pun mengangkat berbagai topik menarik seperti diantaranya adalah memahami value chain yang menggerakkan ekonomi ASEAN, kemudian juga pemaparan Indonesia sebagai pintu gerbang yang membuka konektivitas ASEAN, lalu ada pula terkait dengan upaya untuk memberikan nilai tambah pada sektor komunitas serta potensi ekonomi digital di Indonesia. Kemudian dialog pun diisi oleh panelis-panelis yang amat terkemuka. Adapun pada akhir acara ini ditutup dengan closing remarks dari Harapman Kasan selaku Wholesale Banking Director UOB Indonesia. Gateway to ASEAN event has reaffirmed the combined strength of ASEAN and Asia, including Greater China. Leveraging continued partnership between government, industry, and business leaders, we believe the sound vision, mission, expertise will continue to be a driving force for the global economy. Ya, kemudian pada acara hari ini pun kami berkesempatan untuk mewawancarai sejumlah pejabat, di mana diantaranya merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto, kemudian juga Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang ataupun untuk Komunitas Ekonomi ASEAN Satvinder Singh, serta Yudo Dwinanda Priyadi selaku Dirjen EBTKE dari Kementerian SDM. Kemudian pertanyaan kami pun ini terkait dengan penyelenggaraan acara hari ini hingga potensi Indonesia untuk menarik investor asing. Sebenarnya FDI ASEAN ini kita ingin menarik ke Indonesia. Dan salah satu ini UOB, salah satu bank di Singapura yang beroperasi di ASEAN, itu juga untuk pertama kali bikin ASEAN Conference di Indonesia.
sehingga signalnya jelas, tarik investasi yang lebih dari 224 billion ini ke Indonesia. Dan tentu kita berharap at least 40% dari investasi masuk Indonesia, karena Indonesia ekonominya sekitar 40% dari total Asia. Kalau 40% berarti kita target 80 billion harus bisa kita serap. Target daripada APBN kan kita tarik sekitar 1.500 triliun untuk di tahun ini. Dan selama ini dengan berbagai gejolak ekonomi di zona Eropa, zona Afrika, kemudian dengan sekarang krisis pangan, di mana India yang biasa mengekspor 20 juta beras itu menyetop ekspor beras. Nah, kita harus melihat ke Afrika yang biasanya mereka butuh 17 juta ton beras biasanya dari India. Nah, itu akan menjadi krisis sendiri, tapi ASEAN relatif resilient karena lumbung pangan berikutnya ada di ASEAN. Thailand produksi lebih dari yang ekspor 7 juta, demikian pula dengan Vietnam. Nah, ini kesempatan ini dalam ASEAN meeting kemarin kita ada mekanisme untuk kerjasama di ASEAN. Very happy to be here at the Gateway to ASEAN conference organized by UOB, being a critical bank in Southeast Asia. It's amazing how UOB has been able to bring so many regional investors and even investors from China and other parts of the world to this conference. It's wonderful to have potential investors hearing on first hand the benefits and the attractiveness of ASEAN as a marketplace. ASEAN has been able to attract very healthy FDI in the last many years. In fact, after the United States as a collective region, we are the largest recipient of FDI in the world. Of course, despite the economic challenges you see globally, I think we will, because of our demographics, our domestic strong growth in our economies, and also our open economic mindset and in our agreements where we are willing to embrace open economies, I think all these factors come together are going to continue to attract high quality FDI into our region. Investors are always looking for consistency. They are looking for consistency, and I think what ASEAN as a region has been able to show to the world. And despite all the challenges, ASEAN has been able to show that we are open for business. And if you look at how we have led the ASEAN-led FTA, the RCEP, the Regional Economic Comprehensive Agreement, which is now the largest FTA in the world, ASEAN-led, and we negotiated that with Australia, New Zealand, Japan, Korea, China to come together, and we built that FTA. That happened in the middle of COVID in 2020, and that's where we finalized our negotiation. And now RCEP is in full implementation. We are also actually strengthening a lot of our economic agreements with our ASEAN Plus partners, whether it's India, whether it's China. This year, we finished upgrading our FTA with Australia and New Zealand. We already have an existing one. So what ASEAN has been consistently always been showing to the world is that we are open to do business. We are open in terms of our ability to make our markets accessible to investors. But I think more importantly, the way we do it, we are consistent. We are not knee-jerking on our reactions. Despite all the challenges we had faced the last couple of years, we have kept to our word and kept opening our markets and strengthened the whole investment framework that ASEAN has. Yang pertama tentunya buat saya itu kesempatan untuk menjelaskan bahwa Indonesia punya rencana energi transisi. Ya, transisi energi kita sampai dengan 2060 itu yang pertama. Yang kedua tentunya kalau kita bicara successful energy transition, paling ada dua hal. Yang pertama adalah teknologi, perlu yang baru, lebih efisien, lebih produktif. Yang kedua tentu kita perlu mengundang investor masuk ke Indonesia. Ya, artinya apa? Ya, ini kan komunitas bank ya, perbankan ya. Kita bicara energi, perbankan pasti every single project ini perlu dana dari perbankan umumnya ya. Jadi kita banyak biasanya dilakukan dengan B2B dari mereka sih. B2B. Tapi kita juga bicara sama OJK segala macam ya, kalau bisa diperlukan ya. Ya pemirsa, selain dialog ataupun seminar melalui perhatian UOB pula kepada investasi dan juga ekonomi berkelanjutan di Indonesia, ini UOB menghadirkan UOB Marketplace, di mana dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini terdapat 3 booth oleh UOB di belakang saya, di mana yang pertama ini ada The Digital Connect Booth, yang mana The Digital Connect Booth ini menampilkan berbagai layanan digital yang disediakan oleh UOB, di mana salah satunya merupakan
UOB Infinity. Dan UOB Infinity ini merupakan platform yang memberikan transparansi terkait dengan cash flow serta payment efisiensi perusahaan. Di mana UOB Infinity ini juga merupakan platform universal dengan 7 market utama UOB termasuk Indonesia. Dan selain itu juga UOB ini berpengalaman untuk membantu nasabah dalam melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri dari berbagai sektor. Nah, pemirsa, selain booth The Digital Connect, ini ada pula booth The Green Connect, di mana booth The Green Connect ini merupakan booth yang menampilkan UOB Green Product, seperti diantaranya adalah untuk energy transition dan juga sustainable living. Kemudian booth ini pun juga berfungsi untuk membantu konsumen bertransisi ke bisnis hijau. Dan yang terakhir ini, pemirsa, ada booth The ASEAN Connect, yang merupakan booth yang menunjukkan bagaimana UOB menghubungkan bisnis ke regional Asia Tenggara melalui jaringan UOB yang kuat di kawasan ASEAN, di mana layanan ini pun juga ada FDI Advisory dari UOB yang bekerja sama dengan Kementerian Investasi ataupun BKPM. Dan pemirsa, demikian adalah rangkaian acara pada hari ini terkait dengan acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 ASEAN Forging Ahead. Saya Shani Alatas dan juru kamera Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia.